Halo traders, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman semua. Kembali lagi ke channel seputar forex bersama saya Rizky Rosadi. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021. Kembali kita akan bahas analisa dan pasangan mata uang yang akan kita analisa yaitu New Zealand Dollar versus Canadian Dollar atau disingkat NZD-CAD. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kita langsung masuk dulu ke analisanya. Yang pertama kita lihat strukturnya. Teman-teman bisa lihat high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ini sebenarnya ini break ya, low sebelumnya. Namun di sini bisa kita lihat bahwa harga cukup kuat nge-push, pullback ini cukup dalam. Kalau kita Fibo ini di atas 60 ya, mungkin sudah 80. Dan ini bisa jadi balik sih. Tapi kalau ini jadi double top juga bisa ada peluangnya. Jadi skenario yang kita gunakan ini skenario double top. Ada area supply yang saya tandai dari candle terakhir ini sebelum bearish di harga 0.8704 sampai 0.8756. Jadi untuk ratio ini kita tunggu pola candlestick yang valid. Nah, ini untuk pola candlestick yang valid. Yang kita gunakan rejection yang valid itu ada bearish engulfing atau pin bar. Jadi ini time frame-nya daily ya. Untuk ratio daily yang valid. Jadi kita belum ada entry, ini saya nggak masuk juga. Waktu pas awal ini saya ragu, jangan sampai harga dia langsung nge-push tinggi. Dan ini harga cukup bagus sih kalau misalnya ada engulfing atau bearish pin bar dengan si atas panjang, misalnya besok atau lusa kita bisa entry. Ya minimal target sampai di sini, kita nggak usah sampai di bawah. 1:1 atau 1:2 saja targetnya. Jadi yang pertama kita lihat dulu apakah terbentuk resistance daily yang valid atau tidak. Kalau tidak, kita tahan dulu, kita lihat dulu sampai benar-benar terbentuk. Bisa jadi harga langsung break ini ya, break area supply ini. Kalau sudah terbentuk resistance daily yang valid, baru kita masuk ke time frame H4-nya. Jadi alurnya seperti itu. Saya perbaiki dulu. Nah, untuk resistance daily, terus yang kedua itu konfirmasi H4. Jadi resistance daily itu yang pertama bearish engulfing, yang kedua itu pin bar. Untuk konfirmasi 4 ada 3 pola candlestick, bearish engulfing, pin bar, shadow atas panjang atau bearish inside bar. Jadi yang kita lihat di sini adalah pertama-tama daily-nya dulu. Nih saya gambarin ininya, flow-nya ya, gelombangnya. Saya harga naik. Nah, ketika dia naik ada pergerakan sharp movement ya, pergerakan yang cukup kuat, nge-push ke bawah. Itu bisa jadi adalah bearish engulfing atau pin bar shadow bawah panjang. Saya harapkan itu bisa break low yang terakhir ini. Misalnya harga naik ya, kalau harga saat ini kalau bisa break low yang ini. Jadi 2 low dia break atau minimal low terakhir gitu. Tapi tidak betul kemungkinan harga juga bisa jadi misalnya harga cuma pas di low-nya saja atau di atas low sedikit. Nah, masalah yang penting resistance daily yang valid ini ada bearish engulfing atau pin bar shadow atas panjang. Itu sudah valid. Walaupun di H4-nya nggak kelihatan low yang baru. Jadi ketika sudah terjadi bentuk resistance daily yang valid, baru kita masuk ke time frame H4-nya. Nah, time frame H4-nya, jadi kita masuk sebenarnya di lower high-nya di sini. Jadi ketika dia sudah bentuk, jadi ini yang ini adalah Jadi ini adalah resistance daily dan ini adalah konfirmasi 4 di sini. Kita lihat. Jadi ini pergerakan yang lower, kita masuk di lower high-nya sebenarnya. Kalau kita lihat dari strukturnya. Terus seperti biasa ada 3 poin yang selalu saya sampaikan. Yang pertama saya kasih masuk dulu. Entry ketika konfirmasi sudah terbentuk ya. Jadi 2 langkah ini sabar sampai tunggu terbentuk, benar-benar terbentuk. Jadi konfirmasi resistance daily dulu, baru konfirmasi 4. Yang kedua, gunakan money management yang baik, disarankan 1-2% risiko per transaksi. Yang ketiga, kalau posisi sell sudah diambil, misalnya kita sell di sini, jadi 2 langkah ini sudah terbentuk, sell di sini, stop loss misalnya 20 pip atau 30, TP1 1:1 ya, TP2 1:2. Nah, ketika sudah sell di sini, apa gunanya TP1? TP1 sebenarnya kalau ini harga sudah kena TP1, stop loss-nya geser ke no risk atau geser ke harga entry. Jadi pilihannya kalau sudah kena TP1 pilihannya cuma 2, antara kena TP2 atau kembali 0. Kita sudah tidak resiko sebenarnya. Antara pilihannya ada 2 kali lipat atau dapatnya 0. Nah, jadi untuk emergency exit sendiri ketika kita sudah sell di sini, idealnya harga akan kena TP1 dan TP2 itu paling lama 1-2 hari.
Tapi kalau harga naik turun sideways, nggak kena stop loss, nggak kena TP juga, sideways selama beberapa hari, maka kita lihat di time frame daily-nya. Kalau di tempat time frame daily-nya ada pola kinesis pembalikan, reversal, contoh bullish engulfing, atau bin bar yang shadow bawah panjang, atau bullish inside bar, maka kita close posisi sell-nya. Berarti seller ini nggak kuat nge-push sampai ke TP. Berarti harga masih ingin bikin higher high. Jadi sangat berisiko kalau kita ngelihat sideways terus kita mau nahan sell-nya. Sangat berisiko karena ini sebenarnya masih di time frame H4 ini masih gelombang naik. Cuma kita ngelihatnya daily-nya ini turun. Jadi pertarungan antara daily yang mau turun atau H4-nya masih mau naik. Jadi singkatnya seperti itu. Baik, mungkin saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.